Shalom teman-teman, kembali lagi di Sekolah Minggu Remaja GKJ Pengging. Dan sekarang kita mau pujikan Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali saat ini Minggu 1 Agustus 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang bertemakan kesatuan karunia. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kembali kami menyiapkan hati untuk kami merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Kitab Perjanjian Baru Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus,
sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kali ini bulan ini adalah bulan Agustus. Di bulan Agustus adalah bagi bangsa Indonesia bulan kebangsaan. Bagaimana nuansa merah putih bisa dirasakan menjelang tanggal 17 Agustus. Di mana-mana sudah mulai dipajang aneka ragaman untuk perayaan kemerdekaan Indonesia. Apakah saudara-saudara ingat semboyan bangsa Indonesia tentang Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang ingat? Pasti semua ingat ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku dan bangsa. Tetapi kita juga ingat perjuangan para pahlawan yang berasal dari berbagai suku yang berbeda-beda. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersatu melawan penjajah. Dan akhirnya terjadi suatu kemenangan. Kemerdekaan bisa diraih. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang remaja, tentu banyak sekali terlihat perbedaan di sekitar adik-adik saudara-saudara sekalian. Yang kita tahu perbedaan itu adalah hal yang wajar, yang kita jumpai di mana? Di sekolah, di keluarga, dan juga di masyarakat. Bahkan perbedaan juga terjadi di lingkungan yang terdekat, bertentangan dengan dirinya sendiri juga. Nah, adik-adik, perbedaan ini biarlah tidak menjadikan kita merasa sebagai hal yang melawan kita atau musuh. Tetapi kita mau belajar, biarlah perbedaan itu bagian dari sesuatu yang unik. Bagian dari yang Tuhan menciptakan supaya ada harmoni. Seperti pelangi, mereka berbeda-beda warnanya. Tetapi ketika disatukan menjadi sesuatu yang indah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Efesus 4 ayat 1 sampai yang ke-16, di mana surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di kota Efesus, yang mengingatkan kepada jemaat di sana pada masa itu. Mereka menyembah dewa-dewa dan juga kaisar. Paulus menulis surat kepada Efesus untuk mengingatkan kepada setiap orang-orang yang percaya di sana, orang-orang Kristen. Rasul Paulus rindu supaya mereka bersatu. Di sini dikatakan dalam ikatan satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Paulus hendak membawa orang-orang yang percaya tersebut kepada penyembahan yang benar, yaitu kepada Allah yang telah mengutus putranya, yaitu Tuhan Yesus sebagai perantara bagi manusia. Nah, untuk mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah, artinya di sini adalah Paulus mengajak orang-orang yang percaya untuk mengarahkan satu yang harus disembah. Satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus. Di mana dari berbagai pendapat yang diutarakan Paulus tentunya akan menimbulkan perbedaan bagi jemaat yang ada di sana. Tetapi satu hal yang Paulus inginkan supaya setiap jemaat Tuhan di sana pun bisa belajar untuk bersikap dewasa. Apa artinya? Memahami benar tentang keadaan mereka,
dan dapat menerima apabila ada perbedaan dalam sikap mereka. Supaya mereka belajar untuk merendahkan diri. Di sini dikatakan tadi Paulus menulis, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Berusahalah untuk memelihara kesatuan roh, yaitu ikatan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui surat yang ditujukan Paulus kepada jemaat di Efesus, biarlah karunia yang berbeda-beda ini itu menjadi satu kesatuan untuk mereka dapat menyatukan hati, menerima Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang layak untuk disembah, bukan dewa dan bukan kaisar. Lalu bagaimana dengan kehidupan saudara-saudara sekalian sebagai seorang remaja? Perbedaan yang unik yang ada di sekitar kita biarlah itu menjadi suatu kebanggaan. Tetapi kadang-kadang ada satu hal justru ingin menimbulkan suatu perbedaan yang mencolok supaya mendapat perhatian orang lain. Nah, itu yang tidak tepat. Bukan disengaja untuk menimbulkan perbedaan, tetapi perbedaan yang ada biarlah itu untuk saling melengkapi. Ketika masing-masing memiliki perbedaan karunia, biarlah yang satu bisa menyanyi, yang satu bisa menari. Ketika mereka dipersatukan akan menjadi sesuatu tampilan yang sangat indah. Bukan untuk menonjolkan dirinya sendiri, hanya ingin menari, aku tidak mau dibantu siapapun karena aku ingin orang hanya melihat aku. Nah, itu namanya sudah kesombongan. Bukan seperti itu yang dimaksud ya. Biarlah perbedaan, keunikan dari setiap karunia itu disatukan untuk menjadikan harmoni yang indah. Biarlah kita belajar untuk saling menghargai perbedaan satu dengan yang lain, dan biarlah kita belajar untuk mensyukurinya, bahkan merayakan perbedaan yang ada dengan selalu menjaga kerukunan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa, kita mau belajar melalui kesatuan karunia ini, kita dapat hidup memuliakan Tuhan dalam setiap perbedaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap perbedaan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah perbedaan itu bukan menjadikan kami ingin menonjolkan diri, tetapi perbedaan ini adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami belajar dari jemaat di Efesus, kami belajar dari Rasul Paulus. Biarlah kami sebagai murid-murid Tuhan di zaman sekarang ini, kami boleh memuliakan Tuhan di antara kebinekaragaman kami boleh menjadi satu untuk melayani Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat lemah lembut, rendah hati, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami terus hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan perbedaan dan keunikan ini, kami dapat menjaga dan memuliakan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Untuk mengakhiri sekolah minggu remaja hari ini, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.